Berapa banyak Oke. helper sekarang yang ada di Curhatin IDN ini? Untuk total helpernya sekitar 30 helper ya. Oke, itu ada di kota mana aja? Kotanya kita tersebar di mana-mana mulai dari Medan, Palembang, Bandung, Jakarta, Surabaya, Bali, Malaysia, Korea. Oh, sudah sampai luar negeri? Iya, betul. Malaysia, Korea. Yang di Korea itu orang Korea yang curhat atau orang Enggak, Indonesia yang orang bekerja di sana? Indonesia, iya. Oh, oke. Betul, karena mengaku mereka beda culture dan language-nya kan susah gitu. Oke, jadi helper itu berarti tinggal di Korea, Iya, betul. tinggal di Malaysia. Betul. Jadi kalau mau offline, artinya mau face to face bisa? Bisa kalau di sana. Iya, Iya. maksudnya iya. Oh iya. Artinya di kota-kota yang disebutkan itu bisa Betul. langsung gitu ya. Iya. Tapi kalau kota itu nggak ada helper, berarti pilih yang terdekat atau langsung ke pusat gitu, Jakarta. Iya, kalau mau rela sampai ke sini sih ya. Iya, nggak atau apa-apa. kalau lewat telepon atau chat ya tinggal pilih. Atau itu satu pintu aja semua. Tinggal pilih aja, bebas mau Jadi chat. kalau aku klik curhatin.idn Oh ya, itu masuk kemana dulu? ke admin dulu. Oh, admin dulu, Arahnya terus admin. admin bisa arahkan gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang cerita soal perempuan, aku nggak tahu umurnya berapa, yang katanya sempat curhat, terus kemudian dicurigain oleh helper bahwa dia ini punya kecenderungan mau bunuh diri ya. Terus dikejar gitu, gimana ceritanya? Itu ceritanya 1 tahun setelah kami buka, gitu ya. Cukup berkesan lah untuk para helper curhatin, karena si helpy atau klien ini dia sudah repeat order lah ya. Biasa memang klien-klien yang curhatin itu nggak cuma curhat sekali, berkali-kali Oke. gitu ya. Nah dia sudah berkali-kali curhat, terus dia sudah lama nih nggak pernah curhat lagi. Sudah lama, tiba-tiba salah satu helper melihat statusnya di media gitu ya, salah satu media. Inti dari statusnya adalah pamit dari dunia inilah ya Oke, gitu. terus? Dia pamit terus karena kami tahu dia adalah helpy kami dan tentunya kami tahu dia punya masalah. Akhirnya di situ aku sendiri juga panik gitu Bang. Kayak aduh harus ngapain nih gitu. Terus akhirnya aku arahin semua coba tolong hubungi secepatnya di call atau apapun, sama kita ubek-ubek data admin, coba cari temennya karena setahu kami klien ini referensi dari temennya, makanya pergi ke kami gitu. Coba cari temennya siapa. Jadi kayak intel ya, kayak waktu itu kita cari-cari kayak gitu. Melacak ini. Melacak, terus keberadaan dia di mana sekarang, kediamannya di mana, dia lagi sendiri atau sama siapa. Itu terus dicoba-coba di telepon katanya nggak nyambung, kedua nggak diangkat gitu kan. Terus akhirnya beberapa jam kemudian katanya diangkat. Tapi ketika diangkat itu nggak ada suara. Gitu, nggak ada suara, tapi helpernya nungguin akhirnya muncul suara tangisan setelah beberapa menit. Setelah muncul suara tangisan ya kami sebagai helper memang sudah terbiasa mendengar tangisan. Dia menangis untuk beberapa menit dan setelah menangis yang keluar lupa ya kalimat persisnya apa, tapi intinya kayak aku nggak tahu masih bisa melewati malam ini atau enggak. Aku rasanya ingin nyerah. Itu yang terucap dan helpernya bilang tolong carikan profesional yang bisa menghandle karena saya ngomong udah nggak nyambung gitu. Akhirnya waktu itu kami cukup heboh mencari psikolog atau profesional di kota itu yang bisa menghampiri ya gitu, menemani, karena kalau ketika ada seseorang punya keinginan niat bunuh diri atau suicide itu jangan sampai dibiarkan sendiri. Itu tolong dicarikan, tapi akhirnya malam itu terlewati juga. Terlewati itu maksudnya? Akhirnya dia menggagalkan niatnya. Karena ada profesional yang datang akhirnya menemani. Akhirnya kami tidak mendapatkan profesional saat itu. Tapi ditemani melalui telepon. Betul. Ditemani melalui phone, dan itu cukup berkesan buat kami. Akhirnya 1 bulan kemudian kami ada membuat seperti remake lah ya, remake reelsnya aja sedikit itu untuk Suicide Prevention Day gitu. Itu sih.
Lalu yang kalau yang satu lagi kasusnya di mana katanya dia telepon baru cerita dia baru saja nyaris bunuh diri itu gimana? itu ceritanya seorang ibu, klien kami, dia telepon helper gitu ya, dia telepon, awalnya dia nangis dulu, terus akhirnya dia mengaku saya baru saja mencoba untuk suicide. Saya sudah menyiapkan tali, saya sudah menggantung tali itu dan kepala saya sudah masuk ke dalam. Tapi dia itu seorang ibu yang punya anak usia sekitar 5-6 tahun. Dan anaknya melihat kejadian tersebut. Dan melihat kejadian itu anaknya menangis. Dan ketika anaknya nangis akhirnya dia gak tega, dia batalkan usaha untuk mengakhiri hidupnya. Dan setelah itu dia langsung telepon curhatin saya butuh bantuan. Oke. Melampiaskan perasaannya gitu ya. Betul, betul. Nah, jasa apa lagi yang diberikan oleh curhat.id ini? Jasanya itu kita dari curhat berlanjut ke konsultasi, konsultasi bisa berlanjut ke asesmen, asesmennya bisa ke kepribadian gitu ya. Kita juga ada grafologi yang melalui tulisan tangan, itu terus sikap kerja, minat bakat dan lain sebagainya. Tidak melulu orang yang punya masalah ya, tapi kalau ingin tahu dengan karakter dia, sifat-sifat dia, ini profesi apa yang cocok gitu ya. Bisa. Atau mau cari pasangan hidup gitu. Iya, bisa juga, dari bisa juga grafologinya ya? Untuk couple. Oke, jadi kita datang dengan karakter seperti ini, apa yang harus kamu, itu juga dilayani itu ya? Betul, dilayani. Lalu lanjut ke psikoterapi, terus kita ada couple counseling, yang itu juga arahnya ke counseling pranikah, pre-marriage counseling. Terus ada paket cerita untuk mama, khusus untuk ibu-ibu. Maksudnya apa itu? Itu paket karena cerita untuk mama. Iya. Apa itu? Jadi karena experience-nya kita sih mendapatkan klien ibu-ibu yang kalau minta curhat itu jamnya di luar office hour, maksudnya jam 4 pagi. Iya, saya pernah dapat. Serius? Aku pernah dapat jam 2 subuh. Gitu. Itu juga ada pelayanan seperti itu? Ada, karena kami buka 24 jam. Sekarang di luar konteks itu, tapi secara umum ya, apa yang harus dilakukan ketika kita tahu ada teman punya masalah, masalahnya itu kan sering nih kalau ada yang datang ke kita lah, dia curhat terus kemudian kita bilang, alah gitu aja kamu. Bagaimana sikap yang tepat agar dia tidak depresi, dia tidak kemudian melakukan tindakan yang ekstrim tadi itu? Apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat, teman, keluarga? Oke. Tentunya itu ya, sebagai sahabat, teman, keluarga, memang permasalahan orang itu beda-beda. Aku kuat, Bang Endi belum tentu kuat. Bang Endi kuat, aku belum tentu kuat. Gitu. Jadi ketika ada kerabat kita yang sepertinya bermasalah, coba kita itu posisikan diri kita seperti dia. Kita bayangkan apa sih yang akan kita rasakan, apa sih yang akan kita lakukan, gitu. Istilahnya ya empati lah ya. Empati dengan perasaan orang tersebut gitu. Dan kalaupun kita mau memberikan solusi, jangan memaksa. Jangan memaksa. Kalaupun dia nggak mau cerita full, jangan paksa. Kita bilangnya gini, kalau kamu nyaman untuk cerita, silahkan, aku ada. Tapi kalau kamu belum nyaman, nggak apa-apa. Biasanya kalau orang digituin langsung pengen cerita. Kayak gitu, karena kita nggak maksa kan, gitu. Dan kalaupun memberikan solusi, kasih pilihan, jangan kayak kita arahkan setir ke satu solusi, gitu. Karena balik lagi, solusi akan menjadi pilihan orang tersebut. Dia yang tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Terima kasih Rene. Iya, terima kasih sudah berbagi juga cerita di sini. Iya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat kita semua. Tapi sebelum kita akhiri, saya hanya ingatkan kalau Anda menginginkan buku dari acara Kick Andy seperti buku ini, maka cara yang paling mudah adalah mengikuti kuis di Twitter, Instagram maupun Facebook Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang baru mengikuti episode ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, juga jangan khawatir karena acara ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada peluang
bagi Anda untuk melakukan kebaikan melalui benihbaik.com. Karena di sini ada Pak Ade Hari, penyandang disabilitas tunadaksa yang memiliki kemampuan fisik ya tentu saja terbatas ya. Ingin memulai usaha laundry. Dia sekarang punya sebuah mesin cuci tua yang sangat terbatas tentu saja, tapi dia berharap kalau ada dukungan dari kita semua, maka dia bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi pengusaha laundry, tentu saja laundry kiloan, dan itu membuat dia walaupun sebagai penyandang disabilitas yang terbatas fisiknya, tapi dia bisa mandiri. Yuk kita bantu Pak Ade Hari dengan klik benihbaik.com dan kita berdonasi semampu kita. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.